I need to dye my hair. When we get to the city, first thing we'll do. I can't be me, but I don't want you. Hey, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay tidak santuy. Dimana pada kesempatan kali ini sendiri kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Cruella yang dirilis pada tahun 2021. Film kali ini sendiri akan berkisah tentang seorang desainer baju handal bernama Estella. Namun dari balik sisi jenjang karirnya, dia memiliki sebuah dendam yang sangat teramat kepada seseorang. Dan bagaimanakah caranya Estella untuk membalaskan dendam itu sekaligus juga membuat namanya terkenal? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di sebuah rumah sakit, terlihatlah seorang wanita yang nampaknya sedang ingin melahirkan, di mana dia ini melahirkan seorang anak bernama Estella. Tak seperti anak-anak pada umumnya, Estella sendiri tumbuh dewasa dengan memiliki sebuah kelainan rambut, yaitu sebelah putih, sebelah hitam. Terkadang Estella juga ternyata bersikap kasar kepada sang ibu yang tanpa dia sadari. Namun hal itu sendiri dimaklumin oleh sang ibu dan menyuruh Estella untuk lebih sabar. Sampailah suatu ketika di mana Estella ini harus masuk ke sekolah dan di sana sang ibu lagi dan lagi untuk memperingatkan Estella demi menahan emosinya. Estella pun manut-manut dan pada akhirnya bersekolah. Namun karena tampilan rambutnya Estella ini nyentrik membuat para pembuli pun tertarik dan pada akhirnya membuli Estella. Akan tetapi Estella bukanlah bocah pendiam pada umumnya, dia pun melawan para pembuli tersebut. Yang bahkan dari raut wajah terdalamnya kita pun bisa menyadari bahwasannya Estella menikmati momen tersebut. Didn't I just say, hear me roar? Di keesokan harinya, Estella yang kalah oleh para pembuli hingga membuat para pembuli itu pun membuang Estella ke tong sampah. Namun hal itu sendiri membuat Estella menemukan seekor anak anjing. Ia pun memutuskan untuk memberikan nama seekor anak anjing itu bernama Buddy. Hari demi hari pun dilalui oleh Estella dengan gelut-gelut dan juga gelut yang membuat kepala sekolah pun merasa muak dengan apa yang dilakukan oleh Estella dan memutuskan untuk mendeo-nya. Sang ibu nampaknya tidak kaget mendengar akan hal itu, di mana sang ibu pun memutuskan untuk mereka pindah ke London demi menempuh hidup yang baru. Fabulous name. Say, I pretty much ruled my way. Well, I think it's clear. Stella, you are expelled. I'm withdrawing her from your school. Setelah packing-packing dan dalam perjalanan menuju London, kita pun diperlihatkan Estella yang mengajak sang ibu untuk minum teh di sebuah taman yang dimana Estella menunjukkan gambar itu kepada sang ibu dan sang ibu pun mengiyakannya. Estella juga berjanji kepada sang ibu dia nggak bakal macem-macem lagi kalau mereka udah tinggal di London nanti. Di sana sang ibu juga menyampaikan bahwasannya dia pengen mampir dulu ke teman lamanya untuk meminta sedikit bantuan agar membantu perekonomian mereka di London nantinya. Gak lama berselang, mereka pun tiba di sebuah mansion mewah bernama Hellman Hall. Di saat itulah sang ibu pun langsung memarkirkan mobilnya dan menyuruh Cruella untuk diam di dalam mobil. Sebelum sang ibu pergi, sang ibu memakaikan sebuah kalung peninggalan keluarga yang sangat berharga kepada Cruella dan memintanya untuk menjaga kalung tersebut. Setelah itu, sang ibu pun langsung pergi masuk ke dalam untuk menemui teman lamanya. Stay in the car. I won't be long. Milo while wearing a hat. Love you. Love you more. Baru aja ditinggal bentaran, namun Estella yang emang dasarnya udah pecicilan dari lahir, dia pun memutuskan untuk keluar dari mobil dan masuk ke dalam mansion besar itu secara diam-diam. Ia pun memutuskan untuk masuk melalui pintu dapur, namun di sana dia tanpa sengaja melihat sang ibu yang berbicara dengan seseorang berkepala botak, dia bernama John. Estella lalu melanjutkan rasa ingin tahunya demi masuk ke dalam mansion itu dan dia pun ngumpet di bawah troli kue. Setelah berhasil masuk ke dalam mansion itu, Estella pun dibuat terkejut karena ternyata di dalam sedang ada pesta mewah yang sedang berlangsung. Yet while Mum was busy seeing, felt like I belonged. Di tengah-tengah acara yang sedang berlangsung, Estella pun tanpa sengaja melepas si Buddy yang membuat si Buddy pun kesana kemari hingga Estella pun berusaha menangkapnya, akan tetapi Estella ditangkap duluan oleh John.
Seketika itulah John pun kaget ketika melihat rambut dari Estella. Dia pun memakaikan topinya lagi dan berniat akan mengusir Estella. Namun tiba-tiba Buddy datang untuk membantu Estella dan kesempatan itu diambil untuk melarikan diri. Namun ketiga anjing penjaga nampaknya menyadari akan hal itu dan bergegas untuk mengejar Estella dan juga Buddy. For what happened next. Late things. Summertime, I was involved in me, but I don't want you. Di luar, sang ibu sedang berbicara dengan teman misteriusnya, di mana dia ini memohon untuk membantu dirinya dan juga Estella agar bisa tinggal di London. Sang ibu juga akan berjanji tutup mulut dan tak akan pernah muncul kembali. Bersamaan dengan Estella yang baru saja keluar dari mansion mewah itu, dia pun menyadari sang ibu sedang ngobrol dengan teman misteriusnya. Estella berniat untuk menghampiri sang ibu, namun tiga anjing penjaga nampaknya masih mengejar dirinya dan tiba-tiba... There are no words. It was my fault. Estella pun langsung syok ketika melihat ibunya jatuh dari atas tebing. Dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu sambil menangis. Sementara teman misterius yang berbicara dengan ibu Estella tadi ternyata berkelak bahwasannya ibu dari Estella berniat untuk memeras dirinya dan juga meminta uang. Sementara Estella yang masih diliputi rasa syok, kaget dan juga takut memutuskan untuk lompat ke sebuah truk sampah. Yang tanpa disadari oleh Estella, kalung peninggalan warisan keluarga ternyata jatuh di mansion tersebut dan ditemukan oleh anjing yang menjatuhkan ibu Estella sebelumnya. Dan inilah Cruella. But no teeth. It's all my fault, Buddy. No mum. Dilalahnya, setelah Estella ini turun dari truk sampah, dia ini menyadari dia berada di taman yang seharusnya dia datangi bersama sang ibu. Dan di taman itulah dia harusnya chill bareng bersama sang ibu minum teh bersama. Hingga saking sedihnya, Estella pun tertidur di taman itu. Lalu di keesokan paginya, Estella terbangun karena ada dua anak kecil sepantaran dirinya. Di mana dua anak kecil itu sedang satset-satset mencuri. Estella hanya diam dan hanya memperhatikannya saja. Setelah berhasil mencuri beberapa orang yang lewat, dua anak kecil itu pun lalu menghampiri Estella dan menanyakan beberapa hal. Setelah menjawab pertanyaan dari dua anak kecil itu, mereka pun pada akhirnya berkenalan, yang dimana salah satunya bernama Horace dan juga satunya lagi bernama Jasper. Tak luput juga mereka berdua ternyata memiliki anjing peliharaan yang ternyata bernama Wing. Tanpa diduga, tiba-tiba polisi pun datang dan berniat akan menangkap Horace dan juga Jasper, yang mengakibatkan Estella pun juga ikut terpaksa melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah berhasil menggocek polisi yang mengejar mereka tadi, mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah gedung kosong yang ternyata gedung itu sendiri merupakan tempat tinggal Horace dan juga Jasper. Karena masih sedih akibat kepergian dari sang ibu, di tempat itulah Estella pun masih terus-terusan nangis, yang untungnya ada Horace dan juga Jasper yang berhasil menenangkan Estella. Setelah Estella agak tenangan, dari situlah Horace selalu mengajak Estella untuk join bersama mereka karena inilah satu-satunya untuk mereka bertahan hidup. Estella awalnya nggak mau karena tujuan dari hidupnya adalah untuk menjadi desainer, bukanlah untuk menjadi pencuri. Setelah diyakinkan oleh Horace bahwasannya ini hanyalah sementara, Estella pun pada akhirnya setuju, dan dari situlah agar tidak mencolok, Estella pun memutuskan untuk mewarnai rambutnya menjadi hitam. She was gone. Singkat waktu, 10 tahun pun berlalu, di mana Estella yang sudah tumbuh dewasa menjadi wanita yang juga cantik dan juga idaman. Terlebih lagi, Estella juga jenius. Di mana kejeniusan yang dipakai oleh Estella bukan dalam bidang baik, melainkan dalam bidang negatif, yaitu mencuri, dan dibantu juga oleh Horace dan juga Jasper. Dan inilah hari-hari yang selalu dijalani oleh Estella, yaitu mencuri, dan juga mencuri. Bukan hanya sampai di situ, Buddy dan juga Wing ternyata juga ikut dalam aksi pencurian yang dijalankan oleh mereka. Tak cukup sampai di situ saja, Estella yang memiliki bakat dalam bidang menjahit, dia pun juga menjahit pakaian mereka dalam setiap aksi yang akan mereka jalankan dalam mencuri. Akan tetapi di setiap aksi pencurian, mereka ini nggak mungkin bisa seperfect mungkin, dan sewaktu-waktu pasti ada aja bahala seperti insiden kali ini. Just bored. Bored? A knees fella and sleep on a bed. Excuse me, who are you three? Run. Good Lord! My thieves!
Setelah itu di malam harinya, Estella yang sedang sendirian tanpa diduga diberikan kejutan oleh dua sahabatnya yang ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Estella. Setelah tiup kue, Jasper lalu memberikan sebuah surat surprise untuk Estella yang ternyata surat itu sendiri adalah sebuah surat penerimaan kerja dari Estella di sebuah butik ternama yang berada di kota London ini. Dan dari situlah Estella pun menanyakan kepada Jasper bagaimanakah caranya Jasper mengetahui dia pengen kerja di sana. Dengan simpel, Jasper berkata bahwasannya dia sering memperhatikan Estella dalam setiap aksi pencurian mereka. Pasti kalau ngelewatin butik itu Estella tuh nengok gitu. Makanya Jasper daftarin Estella di sana, namun dengan cara licik, yaitu menukar surat-surat lamaran. Mendengar akan hal itu, Estella pun berterima kasih kepada dua sahabatnya. Karena impian dia sebagai desainer kemungkinan besar akan tercapai. Birthday to you! It's an offer of employment from Liberty of London. Right. It's the most fashionable department store in the city. Gotcha! Now, I might have padded out your CV a bit, as in completely. Setelah itu, di keesokan harinya, Estella mendatangi taman yang dimana dia ingin datangi oleh ibunya sebelumnya. Dimana di saat itulah Estella pun menyediakan 2 cangkir untuk menikmati teh bersama mendiang sang ibu. Setelah bercerita keluh kesah tentang hidup dia selama ini, ia pun berpamitan kepada sang ibu dan berniat untuk langsung kerja menuju ke butik Liberty. Setelah berangan-angan menjadi desainer di butik Liberty itu, sangat disayangkan Estella ternyata hanya menjadi OB yang membuat dirinya pun sedikit merasa kesal. Estella berusaha berkali-kali berbicara dengan atasannya untuk memindahkan dirinya ke bagian produksi karena ini bukanlah fashionnya. Namun sang manajer ternyata malahan ketus dan gak peduli dengan perkataan yang dikeluarkan oleh Estella. Tentu aja hal itu sendiri membuat Estella merasa geram hingga dia membawa tong sampah dan membuangnya ke tong sampah sambil ngoceh-ngoceh gak jelas yang ternyata di sana ada Jasper dan juga Horace yang menunggu. Mereka berdua lalu menanyakan bagaimanakah kabar Estella, namun Estella menjawab bahwasannya dia baik-baik saja untuk tidak membuat sahabatnya khawatir. Jasper dan juga Horace berniat untuk merampok toko dari Estella saat ini juga, namun Estella berusaha mencegahnya karena hal itu tidak baik. Lagi juga Estella masih menitih karir di sini, jadi Jasper dan juga Horace memutuskan untuk mengurungkan niatnya setelah mendengar perkataan Estella. Akibat terkunci dan gak bisa masuk lewat pintu belakang dan dilalahnya juga plastik sampah robek mengenai dirinya, Estella pun harus muter lewat pintu depan. Setelah melihat artikel terbaru dari pintu depan, Estella yang merasa nggak senang dengan baju tersebut menghujat baju itu habis-habisan di depan sang manajer dan juga asisten desainernya. Tentu aja sang manajer yang mendengar akan hal itu pun nampaknya nggak menerima kritik dari Estella dan menyuruh Estella untuk membersihkan toko ini sampai besok pagi. Singkat waktu malam pun tiba, Estella pun mengambil minum dari kantor sang manajer dan mabuk-mabukan sambil membersihkan toko itu hingga tanpa sengaja. Oh, but seriously, how much? Tanpa sengaja, Estella yang kemarin malam mabuk berat mengacak-acak artikel terbaru dan menambahkan artikel miliknya sendiri yang membuat etalase pajangan pun pada akhirnya kacau. Tentu saja manajer yang merasa muak dengan tingkah laku Estella pada akhirnya memecat dirinya di hari itu juga dan berniat akan menangkapnya dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena di hari itu toko mereka ternyata akan dikunjungi oleh sang desainer ternama bernama The Baroness yang pada akhirnya tiba di saat itu juga. Tentu aja Baroness pun sangat kaget ketika melihat artikel terbaru mengenai butik Liberty. Dia pun menanyakan siapa yang membuat desain tersebut. Sang manajer menjelaskan bahwasan yang membuat desain itu telah dia pecat dan bertepatan juga dengan Estella yang sedang ditangkap. Namun ternyata The Baroness menyukai desain tersebut. The Baroness menyuruh asistennya untuk memberikan kartu namanya kepada Estella dan setelah akan hal itu The Baroness pergi meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja seisi ruangan pun langsung terdiam mendengar akan hal itu dan dari kejauhan nampaknya Jasper dan juga Horace ada di sana untuk mencuri. Setelah berhasil mencuri cukup banyak, Jasper dan juga Horace langsung pergi dari tempat itu bertepatan juga dengan Estella yang juga ikut pergi dari toko tersebut. Outside. Robbie girl. Yes. Jeffrey Card. You're hired. This address, 5 a.m. Don't beat me. That girl put together a better window display than I've seen here for 10 years. Di keesokan harinya, Estella pun langsung pergi ke tempatnya Baroness. Dengan menggunakan kartu undangan yang diberikan sebelumnya, Estella ternyata bisa langsung bekerja. Seusainya diajak keliling, Estella pun diminta untuk diam di aula, yang dimana nggak lama kemudian Baroness pun muncul sambil membacakan sebuah surat kabar mengenai desain-desain mereka yang menuai banyak pujian.
Baroness juga menyampaikan bahwasannya beberapa hari ke depan ada sebuah acara peragaan busana dan setelah itu mereka semua diminta untuk menyerahkan sampel desain mereka di hari ini juga. Dan hari pertama Estella bekerja di tempatnya Baroness pun dimulai. Baroness needs looks. Looks. Beberapa waktu pun berlalu, semua orang telah menyelesaikan sampel mereka masing-masing termasuk juga dengan Estella yang telah menyelesaikan sampelnya. Baroness selalu memilih tiap sampel yang telah disiapkan di sana, namun dia nggak tertarik dengan semua sampel itu kecuali sampel yang dibuat oleh si Estella. Dikarenakan ada sedikit kekurangan, Baroness pun langsung satset-satset merubah redesign sampel dari Estella yang pada akhirnya desain sampel itu pun jadi. Walau tangan Estella sedikit terkena garetan pisau, dia tetap senang. Why are you speaking? You get me red like that. Setelah pulang kerja, Estella yang akan pergi menuju rumahnya tanpa sengaja menyadari ada sebuah butik pakaian bekas fashion yang dimana dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam sana demi melihat-lihat pakaian yang berada di tempat tersebut. Sang pemilik butik bernama Arti. Mereka berdua lalu berkenalan karena sama-sama suka di bidang fashion yang sama, jadi mereka ini saling bertukar-tukar ide gitu. You know your gown. You and I are going to be very good friends. Di keesokan harinya, seperti biasa, Estella yang sedang bekerja membuat sebuah desain tanpa diduga dihampiri oleh Baroness yang mengatakan untuk Estella menyiapkan makan siang miliknya. Dengan permintaan-permintaan yang cukup tidak masuk di akal, untungnya Estella berhasil mengingat semua permintaan itu dan berhasil menyiapkan makan siang tersebut. Estella lalu membawa makan siang itu menuju ruangan Baroness, namun tanpa diduga ternyata di ruangan itu sedang ada tamunya Baroness. Akan tetapi, Estella ini menyadari ada sebuah kejanggalan di mana tamunya malahan dimaki-maki oleh Baroness dan terungkaplah sebuah fakta mengenai sikapnya Baroness. Yang dimana nampaknya Baroness ini tidak memiliki perasaan, sombong, kejam, dan juga pintar. Setelah memberikan makan siang itu, ternyata Baroness menyukainya karena si Estella ini kompeten dalam setiap omongan yang dia berikan. Dari situlah Estella pun mendapatkan perhatian lebih dari Baroness dan bahkan ikut di setiap perjalanan yang dilakukan oleh Baroness. Dan bahkan di suatu momen di saat Estella sedang menggambar desain sketsa baju berikutnya, tanpa sengaja Baroness melihat akan hal itu dan memuji bahwasannya Estella merupakan gadis yang pintar. Sepulang kerja, Estella pun pergi ke taman dan di sana dia seperti biasa menyediakan 2 cangkir teh dan berangan-angan ibunya berada di sana sambil menceritakan hari-hari barunya. Dan di akhir kalimat, Estella lalu berkata dia sangat merindukan sang ibu. Di keesokan harinya, seperti biasa dan seperti hari-hari sebelumnya, Estella pun bekerja menemani hari-hari yang dilakukan oleh Baroness sampai di mana dia tanpa sengaja melihat Baroness memakai kalung warisan peninggalan keluarga milik Estella. Yang dulu pernah dititipkan oleh sang ibu kepada Estella, namun tanpa sengaja Estella hilangkan. Estella lalu memulai basa-basinya dengan menanyakan kalung itu kepada Baroness. Baroness lalu berkata bahwasannya kalung ini merupakan kalung peninggalan dari keluarganya. Namun pernah waktu itu kalung ini dicuri oleh pegawainya. Setelah sekian lama pegawainya pun balik lagi untuk meminta uang kepada dirinya, namun tanpa sengaja pegawai itu jatuh ke jurang. Mendengar akan hal itu, Estella pun baru menyadari bahwasannya dulu sang ibu ingin meminta pertolongan kepada teman lama. Teman lama yang dimaksud adalah Baroness. Dari situlah Estella pun bertekad akan mengambil kalung itu karena kalung itulah warisan terakhir dari sang ibu yang dititipkan kepada dirinya. Sepulang kerja di taman, Estella langsung bertemu dengan Jasper dan juga Horace untuk merencanakan sebuah strategi mengambil kalung peninggalan sang ibu. Setelah mengumpulkan banyak informasi, mereka pun menetapkan satu tanggal untuk melakukan pencurian, yaitu sebuah tanggal di mana ada sebuah acara yang disebut sebagai acara hitam putih. Akan tetapi, Jasper dan juga Horace sedikit pesimis karena tentu saja kalau nggak ada penarik perhatian, mereka nggak bakal bisa melakukan pencurian itu. Setelah dipikir-pikir, Estella pun memutuskan untuk menjadi penarik perhatian di acara itu yang dia sebut dirinya sebagai Cruella. Then, bypass the cameras, open the safe, steal the necklace. Biggest party of the season. Setelah melakukan segala persiapan, hari yang dinantikan pun telah tiba. Jasper dan juga Horace tiba dengan menggunakan mobil pembersih hama. Jasper pergi menuju gorong-gorong bawah tanah untuk merusak CCTV dan juga meretasnya dengan sebuah rekaman biasa. Sementara Horace diminta untuk masuk ke dalam pesta itu demi membobol berangkas. Beralih ke seorang wartawan bernama Anita, di mana Anita ini ternyata merupakan teman lama dari Estella, lebih tepatnya teman di bangku SD.
Anita berada di sana karena dia ditugaskan untuk meliput acara hitam putih yang berada di pesta tersebut. Beralih ke acara pesta yang pada akhirnya dimulai, kita pun diperlihatkan Baroness yang turun dengan menggunakan gaunnya bersama juga dengan 3 anjingnya. Di lain sisi, Horace ternyata udah berhasil masuk ke dalam acara itu dan sedikit lagi sampai ke ruangan berangkas, dia pun memberikan aba-aba untuk Estella menarik perhatian. Dan tiba-tiba... Get her. Di saat itulah Estella memperkenalkan dirinya dengan nama Cruella, yang tentu saja Baroness pun gak senang dan memerintahkan penjaga untuk menangkap Cruella. Namun dengan cerdiknya, Cruella berhasil mendapatkan kunci yang langsung dia lemparkan kepada Horace yang udah menunggunya di lantai 2. Kunci itu pun dipakai untuk masuk ke ruangan berangkas. Setelah membuka pintu itu, dengan satset Horace berhasil membobol berangkas, namun ketika dibuka ternyata nggak ada kalungnya di dalam berangkas itu. Di mana kalung itu ternyata dipakai oleh Baroness yang membuat rencana mereka pun berantakan. Terlebih lagi, Jasper ternyata gagal menduplikasi CCTV akibat sinyal yang error, mengakibatkan Jasper pun memutuskan untuk mensabotase acara tersebut. Terlebih lagi, Horace berhasil terekspos jelas di CCTV. Untungnya si Horace ini berhasil memainkan perannya, dia berpura-pura untuk membunuh si Wing. Sementara Jasper langsung masuk ke dapur acara, di mana dia menyabotase dapur itu dengan menaruh tiap tikus di setiap makanan untuk membantu Cruella demi mengambil kalung yang berada di Baroness. Dan ya, hal itu pun berhasil. Cruella berhasil mendapatkan kalungnya dan langsung dilemparkan ke Buddy. Buddy pun dengan cepat mengambil kalung itu untuk pergi dari sana. Namun sangat disayangkan, Baroness menyadari bahwasannya Buddy mengambil kalungnya. Dia pun langsung meniupkan peluit dan langsung menyuruh 3 anjingnya untuk mengejar si Buddy. Mendengar suara peluit itu, dari situlah Estella pun menyadari bahwasannya sang ibu tidak mati karena kesalahan dirinya, melainkan karena dibunuh oleh Baroness. Di mana Baroness memerintahkan 3 anjingnya untuk mendorong sang ibu jatuh ke jurang. Setelah itu, kekacauan pun terjadi akibat Horace yang jatuh dari lantai 2, di mana kesempatan itu diambil oleh Cruella untuk mendapatkan kalungnya lagi. Namun sangat disayangkan, kalung itu ditelan oleh salah satu anjingnya Baroness. Nggak ada pilihan lain lagi, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Di tengah jalan, Cruella pun langsung memberhentikan mobilnya, di mana di sana dia memberitahukan kepada Jasper dan juga Horace bahwasannya yang membunuh orang tuanya bukan karena kesalahan dirinya, melainkan karena si Baroness. Di mana Baroness menggunakan peluitnya untuk memerintahkan para anjing mendorong sang ibu yang pada akhirnya sang ibu pun jatuh ke jurang. Mendengarkan hal itu, Jasper dan juga Horace hanya bisa terdiam. Di tengah malam, Estella yang masih terus kepikiran akan kematian sang ibu memutuskan untuk membalaskan dendamnya. Dia akan tetap menggunakan karakter sampingannya yang disebut sebagai Cruella. Namun Cruella ini sangat jauh dengan nama Estella, yang dimana Cruella sangat bertindak arogan seperti ditampakkan di pagi harinya. Jasper dan juga Horace yang sedang makan tanpa diduga piring mereka ditepak oleh Cruella. Di saat itulah Cruella berkata kepada mereka berdua, memerintahkannya untuk mencuri anjing dari Baroness, yang dimana anjing itu akan disekap di rumah mereka demi mendapatkan kalungnya kembali. Jasper yang udah merasa ada perbedaan dari Cruella awalnya enggan untuk menerimanya, namun karena dia nggak mau kehilangan sahabatnya, dia pun memutuskan untuk menuruti perintah tersebut. Sementara itu di siang harinya, Cruella memutuskan untuk menemui teman lamanya yaitu Anita, di mana di sana dia meminta Anita untuk memuat dirinya di surat kabar. Demi menutupi spotlight dari Baroness, terlebih lagi di pesta hitam putih sebelumnya Cruella datang dengan penuh nyentrik, makanya bisa dimuat di surat kabar. Anita pun setuju dengan tawaran itu. Lagi juga di acara hitam putih sebelumnya, Anita sempat berpapasan dengan Baroness, namun Baroness bukannya menyapa dirinya, malahan menghina penampilannya. Rag that you continually fill with that. You have that glint in your eye. And what glint? Remember that you have a bit of an Grateful enough. No one is interested in what you write, my dear. Di lain sisi, Jasper dan juga Horace memutuskan untuk memancing anjing-anjing dari Baroness yang sedang berada di pet shop dengan menggunakan Wing sebagai umpannya. Dan yap, dengan mudah mereka pun berhasil mengangkut anjing-anjing tersebut. Beralih kembali kepada Cruella yang baru selesai dari kantor berita, dia memutuskan untuk menghampiri butik Artie demi melakukan kerjasama dengan dirinya.
Awalnya Arti ini nggak ngeh Cruella adalah Estella, hingga pada akhirnya Cruella menjelaskan bahwasannya dia adalah Estella namun versi yang lain. Arti pun pada akhirnya setuju dengan tawaran tersebut. Diajaklah Arti menuju markas mereka, yang dimana di sana udah ada Jasper dan juga Horace yang menunggu Cruella. Namun tanpa diduga setibanya di sana, Cruella malahan menghina Jasper dan juga Horace habis-habisan. Ya, mereka berdua hanya bisa menghela napas saja berharap Estella akan kembali. Di keesokan harinya, Cruella kembali bekerja namun dengan tampilan Estella, di mana di sana Cruella berniat untuk mengambil banyak informasi pribadi yang tentu saja akan dimanfaatkan untuk menyerang Baroness. Setelah mendapatkan tanggal-tanggal event besar, dari situlah Estella berniat untuk mengambil spotlight dari Baroness, yang dimana dia akan datang dengan fashion miliknya sendiri. That anyway. Okay, a proper competitor. Setelah beberapa insiden perusuhan sebelumnya, Baroness ini nampaknya udah mulai muak dengan kemunculannya Cruella. Apalagi ada beberapa hal yang membuat spotlight dirinya nih ketutupan banget sama Cruella. Terlebih lagi, kalung peninggalan keluarganya dan juga anjingnya hilang dicuri, yang membuat Baroness semakin merasa kesal. Karena akan ada 2 event lagi yang berlangsung, Estella pun diminta untuk membuat desain terbaik miliknya, yang sontas Estella hanya mengasih desain biasa aja kepada Baroness. Baroness pun sontas merasa kesal dengan kinerja Estella yang mulai menurun. Dia pun memutuskan untuk memperhatikan gerak-gerik dari Estella, yang dimana Estella yang sedang membuat desain untuk mengobrak-abrik Baroness berikutnya tanpa sengaja ketahuan dari CCTV. Ia pun memerintahkan beberapa security untuk membawa Estella ke hadapannya, mengambil desain yang dibuat oleh Estella dan menyuruhnya untuk membuat desain tersebut. Desain itu akan dipakai di acara event klimaks nanti, dan mendengar akan hal itu Estella pun langsung kepikiran akan suatu hal. Di event berikutnya, lagi dan lagi Cruella ini datang dengan penuh nyentrik, yang sontas hal itu sendiri membuat spotlight dari Baroness ketutup lagi. Udah bener-bener muak di titik maksimal, Baroness meminta pengacaranya untuk memenjarakan Cruella atau nggak apa kek asal si Cruella ini bisa masuk penjara. Biar si Cruella ini nggak ngerusuhin dirinya lagi. Namun pengacaranya berkata dia nggak bisa melakukan hal itu, soalnya apa yang mau dituntut. Kalau dipikir-pikir, pengacaranya memang benar. Cruella datang mampir pergi doang, udah gitu aja, nggak melanggar kriminal apapun. Mendengar jawaban dari pengacaranya yang sontas membuat Baroness ini merasa kesal, dia pun memecat pengacaranya di hari itu juga dan menurunkannya di tengah jalan. Setelah itu, Baroness pun memutuskan untuk menghampiri Anita di kantornya. Dia pun mengancam Anita untuk tidak memuat artikel tentang Cruella lagi, namun Anita sontas bodo amat dengan hal tersebut. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Jasper dan juga Horace yang masih menunggu anjingnya Baroness nih untuk mendapatkan kalungnya Cruella. Setelah itu, waktu yang dinanti-nanti pun telah tiba. Jasper memerintahkan Horace untuk membawa paket menuju tempat kerjanya Cruella. Singkat waktu, Horace berhasil membawa paket itu kepada Cruella yang sedang bekerja, yang ternyata paket itu berisikan pernik-pernik untuk pakaian. Dan ya, pernik-pernik itu pun dijahitkan kepada pakaian yang sebelumnya diminta oleh Baroness. Agar menjamin aksinya lancar, Cruella pun memutuskan untuk lembur menjahit semua pernik-pernik tersebut. Di keesokan harinya, sontas semua orang pun terdiam ketika melihat desain terbaru dari Estella, termasuk juga dengan Baroness yang kaget ketika melihat desain tersebut telah jadi. Untuk merayakan keberhasilan mereka, diajaklah Estella untuk makan bersama dengan Baroness, dan di makan siang itu juga lah Baroness menyampaikan dalam waktu dekat dia akan menyingkirkan Cruella. Estella yang sebenarnya adalah Cruella hanya tersenyum aja mendengar akan hal tersebut. I need a drink. Stella, come. Di malam harinya, Jasper dan juga Horace datang ke tempat kerjanya Estella untuk hanya menggeretak dan juga menakut-nakuti security, yang sontas security langsung memencet alarm. Setelah itu, Jasper dan juga Horace pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Di keesokan harinya, mendengar kabar itu, Baroness yang takut desainnya diduplikasi atau nggak dicuri oleh Cruella, dia pun memutuskan untuk memasukkan segala desainnya ke sebuah berangkas yang ternyata berada di ruangan itu.
Dengan diam-diam, Estella mengambil sebuah jarum dan entah apakah yang akan dilakukan oleh Estella. Di malam harinya, Jasper membawa 2 teh, di mana 1 tehnya dikasih kepada Cruella. Dia pun berkata ia kangen banget dengan sikapnya Estella. Kenapa Estella ini malahan berubah menjadi Cruella? Dia pengen banget Estella kembali seperti dulu. Namun sangat disayangkan, Cruella nampaknya bodoh amat dengan apa yang dikatakan oleh Jasper. Malahan Cruella ini fokus dengan desain terbaru gaunnya. Melihat anjing-anjing Baroness yang berada di sana, Cruella pun berencana untuk membuat sebuah motif desain terbarunya dengan mirip banget seperti kulit-kulit anjing tersebut. Singkat waktu, di malam harinya, acara fashion show gaun rancangan Baroness akan segera dimulai yang ternyata bertepatan di kantornya si Estella. Dikarenakan acara sebentar lagi akan segera dimulai, namun ternyata pintu berangkasnya tuh macet ketika mau dibuka akibat ada sebuah jarum. Karena tamu sudah mulai berdatangan dan acara tak kunjung dimulai, mau nggak mau berangkas itu pun dibobol dan tiba-tiba... Tanpa diduga ketika berangkas itu dibobol, ternyata desain yang dibuat oleh Estella ternyata bukan menggunakan manik-manik, melainkan menggunakan sebuah kepompong yang pada akhirnya kupu-kupu pun berkeluaran. Menakuti semua tamu undangan yang pada akhirnya mereka pun keluar, namun di luar dikejutkan karena Cruella dan juga fashion show-nya berada tepat sekali di sana. Tentu saja membuat semua tamu undangan dari Baroness pun terpukau dengan hal itu. Ladies and gentlemen, I'm presenting Cruella! Di dalam ruangannya, Baroness mengira bahwasannya Cruella telah membunuh anjingnya dan mengkuliti anjing-anjingnya demi dijadikan desain terbaru miliknya. Karena acara itu dibubarkan oleh polisi, Jasper dan juga Horace berniat langsung ingin melarikan diri dari sana, namun tanpa diduga dalam perjalanan mereka ini udah diperhatikan oleh Baroness. Begitu juga dengan Cruella yang dikejar oleh pihak kepolisian. Untungnya dia masuk ke sebuah kafe, namun di sana dia pun melihat bahwasannya di berita TV ada yang pro dan juga kontra kepada si Cruella. Di mana ada yang suka dengan desainnya Cruella, namun ada yang nggak suka juga mengira Cruella telah tega mengkuliti para anjing demi karya miliknya. Cruella nampaknya bodoh amat dengan hal itu. Dia pun pulang ke rumah, namun di rumah dia pun dikejutkan dengan Jasper dan juga Horace yang sudah tertangkap dan bahkan di sana udah ada Baroness. Dengan cepat Cruella pun ditangkap dan langsung diikat di sebuah kursi, di mana Baroness berencana untuk membuat sebuah sketsa di mana Horace dan juga Jasper tuh membunuh si Cruella. Jadi Jasper dan juga Horace akan dimasukkan ke dalam penjara akibat membunuh Cruella. Di sana Cruella berusaha meyakinkan Baroness untuk membunuh dirinya aja, nggak usah melibatkan teman-temannya. Baroness nampaknya nggak peduli dengan hal itu, hingga Cruella langsung menyinggung tentang dulu Baroness telah membunuh ibunya. Dengan menggunakan anjing-anjingnya mendorong sang ibu sampai jatuh ke jurang. Nggak mengeluarkan perkataan lagi, Baroness hanya melihat Cruella dan langsung membakar ruangan tersebut. Setelah Baroness dan juga pasukannya pergi dari tempat itu, Buddy dan juga Wing berusaha menyelamatkan Cruella, namun mereka nggak bisa. Sebelum pingsan, samar-samar Cruella melihat seseorang yang datang untuk menyelamatkan dirinya dan... Terbangun dari pingsannya, Cruella menyadari dirinya masih hidup. Begitu juga dengan Buddy dan juga Wing yang berada di sisinya. Gak lama kemudian, John pun datang menghampirinya. Dan ternyata yang menyelamatkan Cruella adalah si John. Di sana, John menyampaikan bahwasannya dia juga mengamankan kalung peninggalan keluarga dari Estella. Yang ternyata jikalau dicari tahu, kalung itu berisikan sebuah kunci. Kunci itu sendiri dapat membuka sebuah box, yang pada akhirnya box itu pun diberikan oleh John kepada Cruella, dan sontas Cruella langsung membuka box tersebut dengan menggunakan kunci dari kalungnya. Di dalam kotak itu ternyata berisikan akta kelahiran dari Cruella, termasuk juga dengan siapa ibunya dan juga hak waris yang ternyata diserahkan oleh ayahnya kepada Cruella. Dari akta kelahiran itu terungkaplah fakta mengenai ibu dari Cruella yang ternyata adalah Baroness. Di saat itulah John lalu bercerita mengenai kilas balik masa lalu tentang Cruella yang bernama Mr. Baron. Mr. Baron terkenal dengan baik hati, dermawan, dan tak pernah marah-marah kepada karyawannya. Dia juga suka sekali dalam bidang seni.
Namun Mr. Baron tentu aja memiliki kekurangan, yaitu istrinya sendiri yang merupakan seorang narsistik, yaitu Baroness. Suatu ketika kabar baik pun datang, di mana ternyata Baroness nih hamil, dan mendengar kabar itu Mr. Baron pun sangat bahagia bukan main. Saking bahagianya, Mr. Baron langsung menghadiahkan hak waris kepada istri dan juga anaknya jikalau dia mati nanti, termasuk juga dengan sebuah kalung yang sangat mahal. Kalung yang dimaksud adalah kalungnya yang sekarang. Setelah itu Mr. Baron lalu pergi jauh karena dia ada sebuah tugas gitu. Setelah suaminya pergi bertugas, dari situlah Baroness yang ternyata nggak suka akan kehamilannya, dia pun memutuskan untuk membunuh bayinya setelah dilahirkan, dan di saat itulah dia pun menyuruh si John untuk membunuhnya. Mendengar akan hal itu, John pun sontas tak tega. Dia pun menyerahkan bayi kecil itu kepada seseorang ART di rumah itu yang tak lain dan tak bukan adalah Catherine, alias ibu tiri dari Cruella. Setelah bekerja begitu lama, Mr. Baron pun pulang ke rumah dan menyadari ternyata anaknya telah meninggal di saat persalinan. Gak terima dengan kenyataan itu, Mr. Baron lalu sakit-sakitan dan gak lama kemudian dia pun meninggal. Mendengar akan hal itu, Cruella nampaknya belum bisa menerima apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun memutuskan untuk keluar dari rumahnya si John dan bahkan mencuri sebuah motor milik Papos. Di dalam perjalanan itulah, Cruella masih selalu kebingungan dengan apa yang baru saja dia ketahui, yang dimana ibunya ingin membunuh dirinya dan bahkan ibu aslinya membunuh ibu tirinya. Cruella juga mulai menyadari bahwasannya sifat kejam, keji dan juga psikopatnya turun langsung dari sang ibu, yaitu Baroness. Selama ini sikap kejam, keji dan juga psikopatnya berusaha ditahan oleh ibu tirinya dengan memberikan kasih sayangnya lebih kepada Cruella. Namun saat ini bukan waktunya untuk bersedih. Cruella pun bertekad untuk membalaskan dendam sang ayah maupun ibu tirinya kepada Baroness. Sebelum pergi meninggalkan taman itu, Cruella meminta maaf kepada ibu tirinya terlebih dahulu karena dia tak bisa kembali menjadi Estella. Namun dia berjanji dia tak akan sekejam Baroness. I'm not sweet, Estella. I'm Cruella. Mustache, much to avenge, revenge and destroy. Di rumahnya, Baroness tampaknya merasa kesal kepada pihak kepolisian yang ternyata nggak berhasil menemukan jasad dari Cruella, yang berarti Cruella masih hidup di luar sana. Incompetent as always. Beralih ke dalam penjara, kita pun diperlihatkan Horace dan juga Jasper yang nampaknya sedang menangisi kepergian dari Cruella, namun tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Ternyata itu adalah Cruella yang berusaha membebaskan Horace dan juga Jasper, di mana dia mengemudikan mobil truk sampah itu sampai ke sebuah gang demi menjebak para polisi yang mengejarnya. Sementara di kantor pihak kepolisian yang udah sepi karena semua orang mengejar Cruella, di saat itulah kita pun diperlihatkan Wing yang datang ucuk-ucuk sambil membawa kunci sel. Wait! I don't care where it's been! Di sebuah tikungan, ternyata Cruella udah menunggu Jasper dan juga Horace. Di saat itulah Cruella pun memohon kepada Jasper dan juga Horace untuk memaafkan dirinya atas perlakuan sikapnya selama ini. Jasper dan juga Horace awalnya bodoh amat karena mereka udah merasa muak dengan si Cruella. Namun tanpa diduga Cruella pun berkata bahwasannya Baroness adalah ibunya. Sontas hal itu sendiri membuat mereka berdua pun terdiam, dan dari situlah mereka pun mau mendengarkan perkataan dari Cruella terlebih dahulu. Di rumahnya si John, Cruella pun lalu menjelaskan segalanya yang terjadi. Dia juga berkata bahwasannya ia nggak memiliki keluarga lagi selain Jasper dan juga Horace. Cruella juga berjanji dia tak akan arogan lagi seperti dulu, dan mendengar akan hal itu, Jasper dan juga Horace pun mau memaafkan Cruella. We're in a kill or be killed situation. We don't know that yet. I'm still young. I went a bit mad. I'm sorry for my family. She was a family god. Yeah, she did. Alright, fine. So what's the plan? Setelah itu, di sore harinya, Cruella pun datang dengan penyamarannya ke butik miliknya si Artie, yang dimana di sana Artie nampaknya masih sedikit ngambek dengan Cruella. Karena waktu itu Artie mengira bahwasannya Cruella rela membunuh anjing demi karya miliknya. Cruella langsung menyangkal akan hal itu dengan berkata bahwasannya tindakan yang dia lakukan untuk manas-manasin Baroness.
Cruella juga menyampaikan tentang kedatangan dirinya, yaitu mengajak Artie dalam misi klimaks yang akan merubah hidup mereka, dan mendengar akan hal itu, Artie yang sudah memaafkan Cruella pun setuju. Setelah semua member lengkap, mereka pun akan melakukan rencana untuk balas dendam, yang dimana mereka menargetkan satu tanggal, dimana tanggal itu ada sebuah acara yang akan dilakukan oleh Baroness, yaitu acara amal. Acara ini sendiri akan diselenggarakan di Hellman Hall, yaitu rumahnya Baroness, dan tentu saja kesempatan ini menjadi kesempatan besar bagi mereka semua. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai acara itu, John pun diminta mencari berkas-berkas yang berkaitan dengan acara tersebut. Setelah didapatkan, dia pun menyerahkannya kepada Cruella. Berkas yang dibawa oleh John menjadi titik penting bagi mereka semua, karena nanti tamu undangan yang diundang oleh Baroness akan mendapatkan gaun juga dari Baroness, jadi mereka semua tuh bakal samaan gitu. Menyadari ada sebuah kesempatan, Artie dan juga Cruella langsung menjahit gaun-gaun yang mirip banget dengan desainnya Cruella, yang tentu saja hal itu sendiri akan dibagikan kepada para tamu. Karena alamat para tamu udah didapatkan oleh berkas-berkas yang dibawa oleh John sebelumnya, dan yang mengantarkan paket-paket itu adalah Jasper dan juga Horace. Sementara paket asli yang dikirimkan oleh timnya Baroness ternyata udah disabotase duluan oleh Horace dan juga Jasper. Jadi paket yang diterima oleh tamu undangan tuh adalah paket yang udah disabotase. Di sore harinya, Jasper dan juga Cruella saling berbicara satu sama yang lain, di mana di sana si Jasper ini memperingatkan Cruella untuk jangan membunuh Baroness. Karena jikalau kau membunuh Baroness, gak akan merubah apapun, termasuk juga dengan kenangan masa lalu dirimu. Cruella berjanji dia tak akan membunuh Baroness, namun jikalau situasi mendesak, dia terpaksa akan membunuhnya. Di saat itu jugalah, Cruella juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jasper karena telah membantunya selama ini. Killing her is not gonna make that. I won't. I promise. Alright, cool, groovy. Unless I really, really have. Thanks for helping me. Singkat waktu, malam hari pun tiba, bertepatan dengan acara amal yang sebentar lagi akan segera dimulai. Di dalam ruangannya, Baroness memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Cruella jikalau terlihat. Setelah itu, Cruella memerintahkan anak buahnya untuk keluar, yang dimana mereka semua pun bersiap di posisinya masing-masing untuk menyambut para tamu. Para tamu undangan gak lama kemudian datang satu persatu, yang dimana para penjaga langsung menangkap para tamu undangan itu karena mereka berpenampilan seperti Cruella. Tentu saja para tamu undangan ini pada marah-marah karena para penjaga langsung pada nangkep-nangkepin mereka, ya kan? Kesempatan itu diambil oleh Horace dan juga Artie untuk masuk ke dalam acara tersebut. Sementara itu si Jasper sendiri masuk dengan melalui bantuannya si John. Cruella juga ikut masuk ke dalam acara itu karena para tamu udah gak ditangkap-tangkepin lagi oleh para penjaga. Setelah berhasil masuk ke dalam, Cruella langsung mencari telepon terdekat di mana dia menelpon pihak kepolisian sambil berkata bahwasannya bakal ada perampokan di Hellman Hall. Setelah menelpon pihak kepolisian, dia pun menutup telepon itu dan langsung berbaur kembali dengan para tamu. Gak lama kemudian, Baroness pun turun dari lantai atas untuk menyambut acara yang sebentar lagi akan dimulai, namun dia pun terkejut ketika semua tamu berpenampilan seperti Cruella. There's a robbery planned for Hellman Hall this evening. Thank you all for coming. Baroness selalu turun ke bawah untuk berkeliling menyapa para tamu, yang dimana dia pun menghampiri John dengan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. John lalu berkelak, dia nggak tahu dengan apa yang terjadi, kenapa semua orang berpenampilan seperti Cruella. Namun dari belakang, Cruella langsung menusukkan sebuah jarum kepada Baroness untuk mengambil peluit anjingnya. Setelah mendapatkan peluit anjing itu, Cruella langsung mengganti pakaiannya menjadi dandanan Estella. Sekarang giliran Jasper yang beraksi. Dengan menggunakan alat komunikasi para penjaga, Jasper memerintahkan para penjaga untuk pergi ke ruangan library karena dia melihat Cruella di sana. Para penjaga langsung dengan cepat pergi ke ruangan library, namun di sana ternyata nggak ada apa-apa. Pintu pun ditutup oleh Horace yang udah menunggu dan dikunci dengan menggunakan sebuah pedang. Cruella lalu menunggu di tempat ibu angkatnya terjatuh. Dia pun meniupkan fluid anjing agar menarik anjing-anjing dari Baroness menghampiri dirinya, dan pada akhirnya Baroness menyadari bahwasannya Cruella berada di sana. Baroness selalu memerintahkan anjing-anjingnya untuk menjatuhkan Cruella, namun tanpa diduga setelah dilepaskan, anjing-anjing itu bukannya menyerang Cruella, malahan anteng di sekitarannya Cruella.
Di saat itulah Cruella menyapa Baroness dengan tidak memanggil namanya, melainkan memanggil ibu. Setelah mangsa terpancing keluar, Artie dan juga kawan-kawan yang lain berusaha menggiring para tamu untuk keluar dari ruangan itu demi melihat acara yang berada di luar. Para tamu pun lalu keluar dan tanpa disadari oleh Baroness mulai mendekati Cruella dengan berkata bahwasannya dia sangat menyayangi Cruella dan hal lainnya, dan tiba-tiba To ruin your party, but I've come to evict you. This is the key that was in the necklace. Unlocks the box, my birth certificate. It all makes sense now. What? I'm sorry. Can I hug you? Not going to push me off the cliff, are you? Idiot. tamu-tamu yang berada di sana pun sangat terkejut ketika melihat keberingasan dari Baroness, dan bertepatan di saat itu juga lah polisi yang ditelepon oleh Cruella sebelumnya telah tiba di sana dan pada akhirnya menangkap Baroness. Dan di keesokan harinya kita pun diperlihatkan makam dari Estella, termasuk juga oleh para pastor yang baru mendoakan dan juga para anjing yang menghadiri makam tersebut. Namun ternyata ada Cruella, Horace dan juga Jasper di sana. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kita pun kembali ke hari itu, di mana di sore harinya ternyata Estella menyempatkan untuk mengganti hak warisnya dari nama dirinya menjadi nama Cruella. Berarti Cruella mendapatkan hak penuh atas hak waris dari sang ayah. Lalu pas di malam harinya, di saat Estella ini didorong, dia tak benar-benar mati, melainkan dia masih hidup akibat desain baju yang telah dia siapkan ada parasutnya. Di bawah tentu aja Estella udah dijemput, di mana di sana dia pun langsung dandan lagi menjadi Cruella dan langsung datang di saat detik-detik Baroness ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan sekarang Estella udah nggak ada, melainkan yang sekarang ada hanyalah Cruella. Ia pun mengganti aula depan yang harusnya Hellman Hall menjadi Hell Hall. Alias dalam bahasa lokalnya sendiri adalah aula neraka, dan dia juga tinggal di mansion megah itu bersama teman-temannya. Dan film pun berakhir. Ya emang udah paling the best lah ya Emma Stone kalau memainkan setiap perannya. Tentu aja Emma Stone adalah cewek gua. Maaf juga kalau durasi agak kepanjangan. Kayaknya gue terlalu teliti kalau membuat alur cerita film. Tapi menurut kalian suka yang kayak gini atau yang agak diringkas-ringkas aja gitu? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah, gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar seperti Mang Editor pamit undur diri dari hadapan kalian dan bye-bye.